Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meiliana Syahwabatubara dari Irpus B 2019, kelompok 13. Akan menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana menggunakan sistem otomasi perpustakaan yaitu SLIMS atau Senayan Library Management System yang versi terbarunya yaitu Boolean dan berbasis portable. Pertama-tama saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu SLIMS. SLIMS didefinisikan sebagai perangkat lunak bebas yang didesain untuk memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan atau library automation dari skala kecil hingga skala besar. Dengan fitur yang dapat dikatakan lengkap dan masih terus aktif dikembangkan, SLIMS dapat digunakan oleh perpustakaan yang memiliki koleksi, anggota, dan staf banyak di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal atau intranet maupun internet. Sebelum menggunakan sistem otomasi SLIMS Boolean ini, pastinya kita perlu untuk mengunduhnya terlebih dahulu, lalu nantinya bisa diinstal di perangkat laptop atau komputer kita agar nantinya bisa dioperasikan pada automasi perpustakaan kita masing-masing. Ya, untuk mengunduh SLIMS ini atau Senayan Library Management System ini, kita mengunjungi website dari SLIMS-nya yaitu slims.web.id. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini saya menggunakan portable SLIMS yang untuk Windows. Nah, di sini ada dua versi, ada yang untuk yang 32 bit dan ada yang untuk 64 bit. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu spesifikasi dari perangkat PC ataupun komputer kita ini termasuk yang mana, 32 bit kah atau 64 bit. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita cukup melakukan pencarian di sini samping menu start, terus kita ketik about your PC. Lalu kita dapat lihat di sini sistem type. Kalau di sini perangkat saya dia 64 bit. Jadi saya download yang 64 bit ini. Kita cukup klik. Lalu nanti akan terdownload. Di sini sebesar 184 MB. Di website SLIMS ini juga disediakan modul-modul yang nantinya bisa kita gunakan sebagai panduan bagaimana menggunakan SLIMS-nya. Di sini banyak modulnya. Ya, setelah proses pengunduhan selesai, sekarang kita harus memindahkan file SLIMS ini ke directory C di laptop kita atau D. Tapi di sini saya kebetulan punyanya yang C. Kita paste, continue, lalu kita klik kanan untuk klik extract here. Lalu yes, ya ini sedang diekstrak. Ini foldernya AMD64. Tunggu hingga 100%. Ya, file SLIMS ini memang harus dipindahkan ke directory C atau D di PC kita ya. Jangan di folder terpisah, jangan di folder gitu. Jangan di dokumen atau di dalam dokumen ada folder, di paste lagi di situ, jangan, tapi harus di C. Nah, setelah ini proses tadi ekstraknya sudah selesai, kita buka AMD64-nya. Nah, karena di sini saya ingin membuat sistem otomasi perpustakaan menggunakan SLIMS, yang mana berarti saya ini berperan sebagai pustakawan. Jadi nanti saya akan login sebagai admin. Nah, untuk login ke dalam sistem otomasi SLIMS-nya ini, kita perlu mengaktifkan kedua ini.
httpd.bat dengan mariadb.bat agar nanti kita bisa membuka website SLIMS-nya. Ya, kita klik saja. Ini MySQL sedang dijalankan. Tadi di sini ada pemberitahuan. Ini HTTPD2 sedang dijalankan. Akses alamat di http localhost 8089. Kita copy. Kalau kita paste, kita enter. Ya, ini tampilan otomasi sistem otomasi SLIMS. Nah, karena di sini saya ingin mengaksesnya sebagai pustakawan, kita pertama klik member area dulu, lalu kita ubah ini member, kita ganti menjadi login. Nah, di sini baru kita bisa login atau masuk sebagai admin atau sebagai pustakawan di dalam sistem otomasi perpustakaan ini. Kita login. Ya, di sini ya, admin librarian atau pustakawan. Begini tampilannya. Di sini saya pertama-tama akan mengubah nama perpustakaan dalam sistem otomasi ini terlebih dahulu karena ini masih default dengan nama Senayan Library Management System. Jadi nanti ini kita dapat menuju menu sistem untuk mengganti namanya. Ya, ini kita misalkan di sini saya ingin menggantinya dengan perpustakaan impian. Lalu subnamanya saya tetap biarkan saja Open Source Library Management System. Lalu untuk logonya, kalau misalnya kita ingin menambahkan logo, kita cukup klik browse, lalu nanti kita tinggal menuju folder yang dimana tempat foto atau logo yang akan kita masukkan. Lalu di sini bahasa yang akan digunakan dalam sistem otomasi, di sini saya pilih bahasa Indonesia. Indonesian. Ini number of collection to show in opaque result list, yaitu jumlah koleksi yang akan dimunculkan atau banyaknya jumlah koleksi yang akan dimunculkan pada hasil pencarian di opak. Di sini saya tetap pilih 10 dan lain-lainnya bisa diatur nanti sesuai selera atau keinginan masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, klik save setting. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah tersimpan. Kalau kita ke beranda. Ya, sebelum kita dapat melakukan proses sirkulasi, kita perlu menginput data bibliografi dari sebuah koleksi atau buku terlebih dahulu. Nah, untuk dapat menginput data bibliografi tersebut, kita dapat menuju menu bibliografi. Lalu untuk menambahkan daftar bibliografi baru, kita klik di sini sebelah kanan, tambah bibliografi baru. Ya, di sini terdapat banyak kolom-kolom yang nantinya harus kita isi terkait dengan informasi atau data bibliografi dari koleksi yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah koleksi atau sebuah buku yang akan saya masukkan ke dalam database sistem otomasi perpustakaan saya ini. Di sini judulnya adalah pengantar ilmu perpustakaan. Di sini misalkan pengarangnya belum ada, jadi ya di sini untuk menambahkan nama pengarangnya, kita klik tambah data pengarang, lalu ketik nama pengarangnya. Ini ada Sulistyo Basuki dari pengarang buku ini. Terus sini bisa kita pilih nama yang kita masukkan ini adalah nama orang, badan organisasi atau konferensi, dan dia pengarang utama, pengarang tambahan, penyunting, penerjemah, atau yang lainnya.
Kalau sudah selesai, kita klik sisipkan dalam bibliografi. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, berarti sudah berhasil. Lalu di sini ada pernyataan tanggung jawab, yaitu sumber utama informasi untuk memperlihatkan siapa yang menulis, menyusun, membuat ilustrasi, atau berkontribusi dengan cara apapun. Ya, di sini juga yang bertanggung jawab adalah Sulistyo Basuki. Nah, yang edisi ini apabila pada koleksi yang akan kita olah atau kita masukkan ini terdapat informasi mengenai edisi di dalam bukunya. Misalnya edisi kedua dan sebagainya. Namun karena buku yang akan saya input ini tidak memiliki informasi mengenai edisinya, maka saya kosongkan. Lalu ada informasi detail spesifik, yaitu dipergunakan untuk koleksi non-buku atau non-cetak seperti peta, globe, alat peraga, dan sebagainya. Namun karena koleksi yang akan saya masukkan adalah buku, jadi saya kosongkan. Lalu pembuat nomor eksemplar. Karena di sini anggap saja ini belum ada, saya akan pilih tambah pola baru. Ini tambah pola baru. Lalu saya klik simpan. Oke, saya pilih. Lalu di sini kita isi total dari buku ini ada berapa eksemplar atau ada berapa buku atau ada berapa kopi dari buku ini. Di sini saya isi 10, lalu kita klik pilihan. Di sini ada banyak yang harus kita isi. Ini saya pilih lokasi nama library, tipe koleksinya textbook, ini ada referensi dan fiksi, satu eksemplarnya tersedia, ada sumber perolehannya dari beli, dimisalkan ya. Terus kalau untuk yang kolom lainnya disesuaikan nantinya dengan kondisi koleksi. Kalau sudah, kita klik lagi gini. Terus ini adalah GMD, yaitu digunakan untuk menentukan tipe koleksi. Karena koleksi yang saya masukkan ini adalah buku, jadi saya pilih teks. Selanjutnya tipe isi, dan tipe media dan tipe pembawa yang digunakan untuk membuat format pengkatalogan jika menggunakan RDA. Namun karena kita tidak menggunakan katalog RDA, kita tidak perlu mengaturnya sama sekali. Terus ini ada kala terbit. Ini digunakan untuk koleksi yang merupakan terbitan berseri atau berkala, misal koran, jurnal, atau majalah. Nah, karena koleksi yang kita masukkan ini bukan merupakan terbitan berseri atau berkala, jadi kita lewati. Terus ini ada ISBN atau ISSN. Biasanya ada di bagian belakang buku atau ada di bagian dalam buku. Di sini berdasarkan modul dari website Slims yang tadi di awal saya tunjukkan, di situ penulis merekomendasikan untuk mengisinya tanpa karakter tambahan seperti tanda strip atau minus seperti ini dan sebagainya. Jadi cukup mengisi dengan angka saja. Hal ini disarankan agar ketika kita ingin melakukan pertukaran data, misalnya copy cataloging, data kita dapat dikopi oleh perpustakaan lain. Dan ISBN dari koleksi ini yang saya masukkan yaitu 979. Ya, ini karena sebelumnya saya sudah pernah melakukannya, jadi sudah tersimpan datanya. Lalu penerbit atau publisher ya. Kita di sini isi nama penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama. Ini kalau belum ada kita klik aja ini.
Terus tahun terbit koleksinya itu 1993, tempat terbitnya di Jakarta. Lalu deskripsi fisik. Deskripsi fisik ini seperti lebar, tinggi, jumlah halaman, dan lain-lain. Di sini jumlah halamannya itu 10 ditambah 467 halaman dengan luas bukunya 24 cm. Ini judul seri untuk yang terbitan berseri tadi. Terus klasifikasi. Ini nomor klasifikasi dari bibliografi yang akan kita buat ini. Dari buku atau koleksi yang akan kita masukkan ini data bibliografinya. Yaitu 020. Lalu ini nomor panggilnya. Nomor panggil itu kita ambil 3 huruf awal dari nama pengarang, lalu kita tambahkan huruf awal, 1 huruf awal dari judul bukunya. Nah, subjek ini diisi terkait dengan subjek koleksi. Nah, dari koleksi yang saya masukkan ini subjeknya adalah ilmu perpustakaan. Tidak ditemukan, tidak ada topiknya, biografis, nama, masa aliran, label topik dan utama. Terus kalau sudah, klik sisipkan dalam bibliografi. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu bahasa yang digunakan dalam koleksinya apa, yaitu bahasa Indonesia atau Inggris atau yang lain, nanti tinggal cari saja, ketik. Lalu abstraknya yaitu nanti diisi dengan abstrak atau catatan terkait koleksi buku. Nah, ini gambar sampul, bisa kita ambil dari internet, nanti tinggal masukkan URL-nya, kita paste di sini, atau kita misal sudah download, kita sudah punya gambarnya, kita tinggal browse. Lalu ini sampul koleksi, saya sudah menyimpannya, ini. Lalu lampiran berkas digunakan untuk melampirkan berkas-berkas yang terkait koleksi dengan cara klik tombol tambah lampiran ini dan mengisikan judul, direktori repositori, berkas yang akan dilampirkan, dan lain-lain. Ini nanti bisa disesuaikan dengan informasi yang tersedia dalam bukunya ataupun kondisi koleksinya. Data biblio ini dipergunakan untuk memberikan relasi jika koleksi ini memiliki kaitan dengan koleksi lain. Dengan cara kita klik tambah relasi, lalu nanti mengisi judul terkait. Kalau nanti tinggal klik sisipkan dalam bibliografi. Terus ini ada pilihan, kita ingin sembunyikan koleksi ini atau tidak di OPAC. Kalau ingin disembunyikan, klik sembunyikan. Kalau tidak, berarti klik tunjukkan. Terus kita mau mempromosikan koleksinya atau tidak di beranda otomasi perpustakaan kita. Kalau tidak, berarti pilih yang jangan promosikan. Kalau tidak ya, kalau ingin dipromosikan, berarti klik yang promosikan. Ini saya klik yang jangan promosikan. Lalu terakhir ada kolom label, yaitu keterangan berupa icon yang akan muncul di halaman OPAC. Label dapat kita gunakan untuk memberikan tanda, misalnya koleksi multimedia, koleksi baru, koleksi favorit, dan sebagainya. Ringkasnya, label ini adalah untuk menandai dan memberikan keterangan tambahan pada koleksi yang akan kita tampilkan pada OPAC. Nah, jika semua informasinya sudah terisi, dicek ulang lagi. Kalau sudah, kita klik simpan.
Ya, ingat kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah tersimpan. Untuk lebih memastikannya, kita bisa menuju ke daftar bibliografi. Ya, dapat kita lihat di sini sudah terdapat buku yang tadi saya input. Ya, sebelum kita dapat melakukan proses sirkulasi, kita masih perlu melakukan satu proses, yaitu keanggotaan. Gunanya apa? Agar buku atau koleksi yang sedang dipinjam jelas dipegang oleh siapa. Nah, untuk membuat membership atau keanggotaan ini, kita pertama-tama akan menuju ke menu keanggotaan. Setelah loading selesai, kita klik tipe keanggotaan. Ini gunanya untuk mengatur aturan peminjaman berdasarkan tipe anggotanya nanti. Ya, di sini kita akan klik tambah tipe anggota baru. Nah, ini yang sebelumnya saya hapus dulu. Tambah tipe anggota baru. Nah, di sini seperti sebelumnya tadi di bibliografi, ada kolom-kolom yang harus kita isi. Di sini tipe keanggotaannya bisa bermacam-macam tergantung dari jenis perpustakaannya kita. Di sini saya misalkan saya memilih perpustakaan perguruan tinggi dan tipe keanggotaan yang akan saya masukkan yaitu mahasiswa. Nah, di sini kita bisa mengatur berdasarkan misalnya untuk anggota yang merupakan mahasiswa, dia maksimal hanya boleh meminjam berapa banyak koleksi, terus dia hanya boleh meminjam dalam berapa hari, lalu dapat memesan koleksi atau tidak, dan lain sebagainya. Ya, ini jumlah pinjaman. Saya di sini pilih 3 maksimal yang akan bisa dipinjam oleh mahasiswa. Terus lama peminjamannya, misalnya kita maunya mahasiswa hanya bisa meminjam koleksi itu paling lama hanya 2 minggu. Berarti kita tulisnya itu dalam hari, 14 hari. Berarti kita ketiknya 14. Nah, terus reservasi ini merupakan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk memesan koleksi yang sedang dipinjam oleh anggota lain. Misalnya, ada sebuah buku berjudul Organisasi Informasi yang sedang dipinjam oleh Alek dan belum dikembalikan ke perpustakaan. Lalu, pada saat itu ada anggota bernama Siska ingin meminjam koleksi yang sedang dipinjam oleh Alek. Maka dengan layanan pesanan ini, Siska dapat memesan koleksi tersebut ketika Alek telah mengembalikan koleksi tersebut ke perpustakaan. Nah, apabila di perpustakaan kita ingin menerapkan layanan tersebut, maka pilihlah dimungkinkan. Namun jika di perpustakaan kita tidak terdapat layanan tersebut, maka kita dapat memilih tidak mungkin. Di sini misalkan saya ingin menerapkannya ya, jadi saya klik dimungkinkan. Terus jumlah reservasinya. Yang dimaksud dengan jumlah reservasi ini apabila kita memilih untuk dimungkinkan ya layanan ini, kita harus mendefinisikan berapa jumlah maksimal koleksi yang dapat dipesan oleh anggota untuk melakukan reservasi ini. Misalnya saya hanya membatasi 2 buku, jadi saya cukup isi dengan angka 2. Nah, terus masa keanggotaan ini atau membership ini, saya mau ini berlaku untuk dalam waktu berapa lama. Misal saya ingin ini 1 bulan, berarti saya isi 30. Kalau ingin 2 bulan berarti 60. Nah, di sini saya misalkan saya ingin 1 tahun, berarti saya isi 365, itu 365 hari. Nah, terus
Eh, untuk yang kolom selanjutnya ini, kali perpanjangan ini maksudnya apabila di perpustakaan kita terdapat layanan perpanjangan masa peminjaman koleksi yang telah jatuh tempo. Cara pengisiannya adalah nilai frekuensinya. Misalnya perpanjangan koleksi hanya dapat dilakukan 1 kali dan harus dikembalikan setelah dipinjam, maka kita isi angka 1. Namun di sini saya tidak ingin menerapkan hal tersebut sehingga saya isi dengan angka 0. Nah, di sini denda per hari. Di sini saya pilih 1000, bisa juga 500 sesuai keinginan atau kebutuhan masing-masing nanti. Terus toleransi keterlambatan. Misalkan ketika seorang anggota perpustakaan telah meminjam buku selama 14 hari, tetapi belum juga mengembalikan bukunya sampai di hari terakhir, maka perpustakaan memberikan toleransi keterlambatan. Nah, toleransi keterlambatan itu mau berapa hari? Di sini saya memilih 2 hari. Kalau semuanya sudah terisi, kita klik simpan. Ini sudah notifikasinya, kita klik OK. Ya, di sini sudah ada ya. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan tipe keanggotaan yang lainnya, misalnya dosen atau mungkin staf tata usaha dan lain sebagainya, kita klik lagi tambah tipe anggota baru, lalu kita lakukan seperti yang proses sebelumnya. Setelah kita menambah tipe keanggotaan beserta aturan peminjamannya akan seperti apa, sekarang kita akan menambah anggota membernya. Kita klik terlebih dahulu sini, tambah anggota. Tinggal kita isi semuanya. Dari ID anggota di sini berguna untuk nomor anggota perpustakaannya. Disarankan menggunakan angka atau campuran huruf dengan angka. Itu kata penulis dari modul SLIMS ya. Di sini saya pakai angka saja, 1304011, nama anggota misalnya Siti Maimunah, terus tanggal lahirnya, biar lebih cepat ya, klik aja kalender di sini, terus klik tanda panah ini, lalu pilih, misalnya di sini saya pilih Januari, tahun, klik lagi di sini 2003. Daripada klik satu-satu kayak gini kan kelamaan, jadi mending klik di sini aja. Pilih 1 Januari 2003. Ini anggota sejak 29 Maret. Terus set otomatis berlaku hingga. Nah, tadi kan kita udah atur di tipe keanggotaannya bahwa dia itu untuk tipe keanggotaan mahasiswa. Di sini kan saya cuma baru input mahasiswa. Kalau misalnya ada dosen, nanti ya pilih dosen dan lain sebagainya. Nah, di tipe keanggotaan yang mahasiswa, saya sudah atur bahwa membership-nya itu akan berlaku selama 1 tahun atau 365 hari. Nah, di sini nanti kalau kita klik set otomatis, maka dia akan terotomatis terpilih untuk tanggal hingga tahun depannya. Nah, terus di sini institusinya, universitasnya, misalnya Universitas Garuda, jenis kelamin perempuan, alamatnya, alamat dari anggota saya pilih Tembalang. Terus kode posnya misalnya 52123. Alamat surat. Nah, alamat surat ini itu berguna untuk ini alamat pengiriman pos. Jadi biasanya ada beberapa anggota yang berdasarkan di modul yang ada di website SLIMS, alamat surat ini biasanya ada beberapa anggota yang berdomisili di X misalnya. Tetapi ia menginginkan apabila ada kiriman dari perpustakaan, ia ingin kiriman tersebut dikirim ke alamat lain. Nah, alamat lain itu ditulis pada alamat surat ini. Di sini saya isi dengan Banyumanik. Lalu ada nomor telepon. Ini sebelumnya karena saya sudah pernah buat, jadi
Ini saja, ini sembarang. Nomor fax saya kosongkan, terus nomor identitas yaitu nomor KTP, SIM atau paspor. Di sini saya isi 123456780. Terus ini catatan, apabila beberapa informasi di atas masih dirasakan kurang, kita dapat menambahkan informasi lain pada kolom catatan. Terus tunda keanggotaan. Ini berfungsi apabila anggota yang bersangkutan tidak dapat melakukan transaksi peminjaman dikarenakan suatu hal, misalnya belum mengembalikan buku, belum membayar denda, menghilangkan koleksi, tapi belum menggantinya. Nah, dengan mencontreng atau dengan memilih ya, maka anggota tersebut tidak dapat melakukan peminjaman koleksi. Sini saya pilih ya. Lalu foto. Di sini bisa langsung foto dari webcam atau kamera yang disambungkan nanti di komputernya, terus pilih ukurannya 1x1, 2x3, 3x4, terus formatnya PNG atau JPEG. Di sini saya pilih 3x4, terus saya karena sudah punya foto membernya, saya tinggal browse saja. Terus ya, ini member, ini permisalan saja. Lalu email anggotanya di sini siti.maimuna@gmail.com dimisalkan ya. Terus password. Password digunakan oleh anggota untuk memanfaatkan fasilitas member area yang terdapat pada halaman OPAC. Nah, member area ini adalah fasilitas di mana anggota dapat melihat daftar koleksi yang sedang ia pinjam atau melihat histori koleksi apa saja yang pernah ia pinjam selama menjadi anggota. Nah, untuk memanfaatkan fasilitas ini, staf bagian sirkulasi atau pustakawannya dapat memberikan password kepada anggota. Nah, password ini dapat diganti oleh anggota yang bersangkutan apabila ia telah login dengan menggunakan password yang telah diberikan staf sirkulasi. Misalnya, staf sirkulasinya itu saya, menuliskan password 12345. Maka ketika ingin menggunakan fasilitas member area, anggota tersebut akan memasukkan nomor anggotanya serta password 12345 untuk login. Nah, di sini konfirmasi kata sandi baru, diketik ulang lagi. Kalau sudah selesai, klik simpan. Lalu akan muncul notifikasi, data anggota baru berhasil disimpan, klik OK. Gambar berhasil diunggah, OK. Ya, sini sudah ditambah ya. Ya, setelah tadi kita sudah mengurus bagian bibliografi dan juga keanggotaan, sekarang kita bisa melakukan proses sirkulasi. Nah, pada menu sirkulasi ini ada beberapa submenu, yaitu mulai transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, sejarah peminjaman, daftar keterlambatan, dan reservasi. Untuk memulai transaksi, kita input ID anggota, bisa dengan cara diketik atau scan barcode-nya. Kita masukkan ID anggota, kemudian akan muncul beberapa submenu lagi. Tadi anggota yang saya masukkan itu ID-nya 1304011. Ini kita klik, lalu kita klik mulai transaksi. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya tadi itu saya yang di bagian tunda keanggotaan itu saya tidak contreng terlebih dahulu agar dia bisa melakukan proses sirkulasi. Jadi ini saya tadi sunting, saya hilangkan centrangnya, baru saya simpan. Ini tadi saya sudah selesai sunting. Tadi saya melakukan sunting. Nah, setelah kita klik tadi mulai transaksi, ada lagi submenu seperti peminjaman saat ini, reservasi, denda, dan sejarah peminjaman.
Nah, untuk melakukan proses sirkulasi ini, kita pertama-tama akan memasukkan kode eksemplar dari koleksi, yaitu P00001S. Pinjam, ya, ini ada ya. Pengantar ilmu perpustakaan. Nanti klik pinjam. Setelah itu kita klik selesai transaksi, klik OK. Selanjutnya untuk mengembalikan koleksi terdapat dua cara, yaitu dengan pengembalian kilat atau dengan masuk ke menu mulai transaksi lagi. Nah, kita perlu memasukkan ID anggotanya lagi dulu, yaitu 1304011, klik mulai transaksi. Nah, pada menu mulai transaksi, klik submenu peminjaman. Klik submenu peminjaman saat ini dan akan muncul koleksi yang sedang dipinjam ya, ini pengantar ilmu perpustakaan. Selanjutnya klik kembali untuk mengembalikan koleksi atau memperpanjang peminjaman koleksi dilanjutkan dengan klik selesai transaksi. Nah, di sini karena misalnya saya ingin mengembalikan koleksi, nah, misalnya anggota ini ingin mengembalikan koleksi, saya klik kembali. Oke. Lalu klik selesai transaksi. Oke. Ya. Untuk menu penggunaan pengembalian kilat memiliki beberapa resiko seperti permasalahan terkait denda, sehingga tidak direkomendasikan untuk selanjutnya, yaitu aturan peminjaman. Aturan peminjaman ini sama seperti saat input data di menu keanggotaan. Ya, ini kita klik tambah aturan peminjaman. Nah, tipe keanggotaannya ini kita karena tadi saya masukkannya baru mahasiswa, jadi yang terdaftar di sini baru mahasiswa. Nanti kita bisa pilih gitu ya untuk membuat aturan peminjamannya berdasarkan tipe keanggotaannya masing-masing. Di sini saya berbicara mahasiswa. Di sini tipe koleksi. Jadi mahasiswa ini dia bisa meminjam tipe koleksi yang apa saja. Di sini saya pilih semua. Jadi fiction, textbook, reference dia bisa pinjam semua. GMB-nya juga dia bisa pilih semua. Jumlah pinjamannya dia bisa meminjam maksimal 3, periode peminjamannya 14 hari misalkannya ya. Ini semuanya permisalan. Kali perpanjangannya dia bisa melakukan 2 kali. Kita isi 2, denda hariannya jika sudah melebihi masa peminjaman Rp1.000 per hari. Dan toleransi keterlambatannya di sini saya kasih 0, jadi tidak ada toleransi lagi jika masa atau periode peminjamannya sudah habis. Jika sudah dipilih semua, klik simpan. Oke. Ya, ini sudah ada aturan peminjaman untuk tipe keanggotaan mahasiswa. Selanjutnya ada menu sejarah peminjaman, di mana menunya akan memperlihatkan data sejarah peminjaman semua anggota. Nah, kalau kita masukkan ID anggota atau nama anggota yang tadi, kita klik enter, ya tidak ada ya karena koleksinya tadi sudah dikembalikan. Walaupun kita coba ketik Siti Maimunah, tidak ada karena koleksinya sudah dikembalikan. Nah, kemudian ada menu daftar keterlambatan yang berisi data koleksi yang sedang terlambat dan belum dikembalikan. Nanti cukup mencari memasukkan ID anggota atau nama anggotanya lalu klik enter. Kemudian yang terakhir ada menu reservasi, yaitu berisi data koleksi yang sedang dalam permintaan atau reservasi. Sebagai contoh, untuk menginput data reservasi, kita
klik menu mulai transaksi, lalu kita masukkan ID anggotanya dulu. Ini Siti Maimunah, klik mulai transaksi, lalu kita pilih reservasi. Nah, lalu masukkan kode eksemplarnya. Jadi ya, setelah nanti kita sudah memilih bukunya, kita klik tambah reservasi, lalu nanti selesai transaksi. Kalau kita klik, ini sudah tersedia atau sudah dipinjam oleh yang bersangkutan. Jadi reservasinya belum bisa dilakukan. Kita klik selesai transaksi, oke. Nah, jika sudah selesai untuk melakukan atau menerapkan berbagai hal dalam sistem otomasi perpustakaan ini, kita klik keluar, close, atau di sini yang tadi kita buka di awal. Ini untuk mematikan layanan HTTPD 2, tekan tombol Ctrl C, lalu Ctrl V. Ini maksudnya untuk memberhentikan ini ya prosesnya. Kita ketik Y atau N. Y, lalu Enter. Lalu untuk yang satunya, kita juga lakukan yang sama, Ctrl C. Ini sampai muncul ini. Kita ketik Y, baru Enter. Ya, selesai. Ya, sekian penjelasan dari saya atau simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.